Kita beralih ke informasi lain, fenomena urbanisasi menjadi agenda musiman. Nah, pemerintah DKI Jakarta sendiri membuka pintu bagi para pendatang. Padahal masih banyak juga pendatang yang belasan tahun hidup di bawah garis kemiskinan di Jakarta. Selengkapnya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Setelah Lebaran, bukan cuma kulkas aja nih yang penuh sama makanan, tapi juga ibu kota yang penuh sama para pendatang. Dan bagi para pendatang yang kurang beruntung, mereka bahkan hanya akan memenuhi beberapa sudut di ibu kota. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Data proyeksi penduduk BPS menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 66,6% di tahun 2035. Lonjakan penduduk di kota-kota besar tak terhindarkan tiap tahunnya. Hal ini tak lepas dari anggapan lebih mudahnya akses mencari pekerjaan di daerah perkotaan. Setelah Hari Raya Idul Fitri biasanya jadi momen puncak urbanisasi ke ibu kota. Tapi tak semua bernasib mujur. Masih banyak yang akhirnya justru terlantar di ibu kota. Kolong Jembatan Grogol menjadi salah satu lokasi yang dipilih oleh sejumlah kaum urban dari golongan masyarakat ekonomi lemah untuk menggantungkan harapan. Karena sejumlah alasan, tidak ada tujuan dan juga belum memiliki hunian. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat yang menggantungkan harapan di bawah kolong jembatan. Tapi sebelum itu, saya akan ganti baju dulu ya. Ya, sekarang udah ganti baju, langsung aja kita lihat. Oke, nah kita pakai ini ya. Kolong-kolong jembatan ini jadi tempat bertahan sejumlah kaum urban. Kami temui Atun, ibu parubaya yang sudah lebih dari seperempat abad mengais rezeki di DKI. Bu, ibu tuh dari mana Bu asli tuh Bu? Pekalongan ya Bu ya. Ini tuh udah berapa lama jadi Bu di Jakarta Bu? Jadi 25 tahun ada ya Bu ya? Lebih dari 25 tahun ya Bu ya? Perbedaannya emang apa sih Bu kalau kayak jual gorengan di Jakarta sama di kampung Bu? Kalau di kampung kan tenaganya doang. Apanya Bu? Tenaganya doang. Oh, tenaganya doang ya Bu ya? Kalau di kampung mah ya nggak kembali modal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri tidak melarang para pendatang untuk mengadu nasib di Jakarta. Syaratnya menyertakan dokumen seperti KTP dan surat bukti hasil tes antigen atau PCR. Di Kelurahan Jagakarsa misalnya, tes kesehatan dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di tengah gempuran pendatang. Tugas kelurahan mendata pendatang baru maupun pendatang yang musiman itu. Kalau pendatang baru yang tidak mempunyai KTP, RT wajib memberikan domisili agar ikut swab antigen. Gini, setiap pendatang baru di kontrakan maupun rumah pribadi, mereka ditempel pemberitahuan. Nanti setelah udah ada hasil swabnya bahwa mereka itu negatif, kami cabut. Langkah pemasangan stiker dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan kontrol terhadap para pendatang. Pihak RT serta warga sekitar bisa ikut mengawasi aktivitas para pendatang. Selain kembali dari kampung halaman, sebagian warga membawa kerabat untuk mengadu nasib di ibu kota. Intinya ingin mencari pengalaman atau pekerjaan ya. Kayak kan sudah lulus sekolah gitu. Masa mau jadi beban orang tua intinya. Tapi memang sebelumnya sudah ada rencana datang ke Jakarta ini akan kerja di mana atau seperti apa nih Mas? Sudah ada rencana. Ya. Kerja di mana Mas? Ya kerjanya di sini. Terus sekalian kalau misalkan nih udah dapat pengalaman kerja baru nanti cari yang lain lagi. Setiap tahunnya rata-rata 70.000 pendatang menginjakan kaki di Jakarta untuk mengejar impiannya. Tapi sayangnya tidak semua pendatang dibekali dengan persiapan dan keahlian yang cukup untuk bertahan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menunjukkan jumlah penduduk miskin pada September 2020 ada 496.840 jiwa atau 4,69% dari total jumlah penduduk. Jumlah ini naik 134.000 jiwa dibandingkan posisi September 2019 yakni 362.000 jiwa penduduk miskin. Urbanisasi tidak hanya berdampak bagi kota-kota besar yang menjadi tujuan, tapi juga daerah yang ditinggalkan penduduknya bermigrasi ke kota. Banyaknya generasi muda yang memilih bekerja dan tinggal di kota, membuat daerah yang ditinggalkan kekurangan sumber daya manusia usia produktif.
Akibatnya, dapat membuat daerah yang ditinggalkan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat karena yang tinggal di desa adalah penduduk usia non-produktif seperti lansia dan anak-anak. Masalah yang sudah menahun ini menjadi pekerjaan rumah terbesar pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi menumbuhkan perekonomian yang merata. Tujuannya agar semua bisa berkembang dan memajukan daerahnya. Anang Suryana, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.